Smart Business Week, guidance your business. Masih di Smart Business Week edisi untuk hari ini, dan Smart Listeners, pandemi berdampak cukup besar ya di dunia pariwisata, apalagi sejumlah daerah bahkan sejumlah negara memperlakukan pembatasan kunjungan. Bagaimana kira-kira kondisi sebenarnya industri pariwisata, terutama pelaku usaha di bidang travel? Nah, inovasi apa saja yang kira-kira membuat mereka bertahan dari pandemi? Yuk, ini waktu yang sangat tepat sekali untuk bisa menyimak wawancara dengan Direktur dari Galuh Suryono Cipta Adi, pendiri sekaligus CEO Rodex Tour and Travel, yang saat ini sudah tersambung melalui Zoom bersama saya pastinya. Selamat siang Pak Adi, semoga sehat selalu. Ya, selamat siang Ivana, sehat selalu. Oke. Puji Tuhan. Ya, baik Pak Adi, bagaimana sih kondisi bisnisnya untuk saat ini atau di kondisi pandemi seperti sekarang ini Pak Adi? Ya, travel agent memang salah satu yang sangat terdampak ya. Sejak pertama kali diumumkan tanggal 2 Maret tahun 2020, itu kita semua bingung ya, mau ngapain, jualan nggak ada, terus semua perjalanan cancel, refund tiketnya, tour cancel, dan itu sangat chaos ya, atau kacau itu hari itu. Sampai tanggal 16 April lebih parah, karena semua transportasi perjalanan itu kan dihentikan oleh pemerintah, flight stop, kereta stop, border negara-negara ditutup. Betul. Ya, akhirnya omset kita terjun bebas. Tidak hanya berkurang, kalau saya lihat ada teman-teman yang restoran ya, mungkin berkurang 80% atau 70%, saya nggak tahu. Tapi kan yang benar-benar tutup pun banyak ya Pak Adi ya? Iya, tapi kalau kami boleh dibilang hampir nol ya, hampir nol, karena orang nggak bisa bepergian udah. Terus saya masih ingat Juni itu baru boleh mulai terbang dengan protokol yang ketat, testing rapid yang pertama itu. Kita juga nggak boleh jualan sebagai travel agent, jadi harus langsung ke prinsipal gitu, ke airline, ke kereta, karena kan masih belum tahu ya proses pengecekan dokumennya seperti apa, takut nanti ada fraud. Kita baru boleh jualan tuh bulan Juli. Ya, dengan sangat sedih ya, terpaksa kita mengurangi SDM. Sebetulnya berusaha untuk kuat, tapi nggak mampu. Gitu ya. Mau tidak mau ya. SDM kita tersisa 20% aja ya dari existing. Itu pun ya puji Tuhan lah, mereka masih mau untuk stay, untuk bertahan bersama sampai kalau Tuhan kasih kesempatan kita bisa lolos gitu dari semua kesulitan ini. Oke. Tapi ada titik balik yang lumayan, itu waktu itu September. Kita sudah mulai jalan ya. Oktober meningkat, November sebetulnya bagus, paling bagus. Harapannya Desember lebih bagus lagi, tapi ternyata kan ada larangan-larangan ya. Betul. Jadi akhirnya ya turun lagi gitu. Tapi dari proses yang sempat benar-benar tiarap atau pingsan itu sempat bangun lagi ya Pak ya. Jadi puncaknya di bulan November itu sudah mulai membaik sebenarnya. November kami paling bagus, tapi itu pun dari normal baru 15%. Tapi 15% masih lebih baik daripada nol. Karena mulai Maret sampai bulan Juni itu totally nol. Juli baru boleh, tapi sangat sedikit. Mungkin cuman 2-3% dari omset normal kami. Dan November paling puncak bisa 15%. Hari ini ya boleh dibilang
sudah 8% lah. Karena Januari kami pikir bisa membaik ya, tapi ternyata ada PPKM dan lain-lain, ya memang kesehatan lebih diutamakan ya. Ya kita bersabar dan banyak berdoa lah. Dan mungkin kalau ada dukungan dari teman-teman yang sudah vaksin atau asal berani ya, sebetulnya kalau naik pesawat itu kan filternya kan udah bagus. Dan apalagi seperti Citylink, Garuda, mereka menerapkan seat distancing, jadi duduk tengah itu kosong. AirAsia juga menerapkan yang sama. Itu saya rasa masih oke sebetulnya untuk bepergian, dan sekarang sudah banyak hotel-hotel juga yang buka. Momennya sebetulnya kalau mau pergi sekarang sih. Karena justru sekarang ini ya waktu yang baik ya Pak ya. Karena hotel yang dulunya itu semalam 2 juta lebih gitu ya, 3 juta, itu sekarang kita bisa nginep cuman mulai 600.000. Ratusan ribu, betul. Nah, kalau dari Pak Adi sendiri, inovasi apa yang sudah dilakukan dalam mengatasi hal-hal tadi yang dari normal pun puncak tertingginya hanya di 15%. 15%. Iya, inovasi yang pertama, inovasinya tentu penghematan di sana sini, ya kan? Dan koordinasi ya dengan tim makin baik, karena justru kita harus makin terbuka ya komunikasi sama tim terhadap kondisi perusahaan. Itu menurut saya salah satu langkah yang kita lakukan. Akhirnya juga kita dapat dukungan lah, karena tanpa mereka kita juga nggak bisa jalan. Jadi kalau nggak ada timnya kan nggak mungkin, kita kerja sendirian nggak mungkin. Betul. Terus kita melakukan pengembangan teknologi sehingga IT ya, yang kita sebetulnya udah lakukan sejak lama, tapi makin kesini makin kita perkuat supaya IT kita dengan teknologi itu kita tidak perlu banyak SDM, tetapi bisa menghandle pekerjaan yang banyak. Dan kita rencana mulai masuk ke online travel agent juga dengan nama rodextrip.com. Jadi nanti mungkin untuk warga Surabaya kalau mau pesen tiket boleh support kami juga di rodextrip.com. Kemudian yang kami lakukan juga teknologi yang sama itu kita bisa jadi kami sekarang mulai beralih juga merambah ke IT provider untuk travel agent yang ingin menjadi online travel agent. Jadi mereka jadi kalau pengen punya online travel agent seperti mungkin Traveloka atau tiket.com, kita bisa provide teknologinya. Halo? Iya, jadi kita bisa ya. Jadi rodextrip.com itu kan hanya brand aja, tapi kalau ada travel agent dan kita puji Tuhan ya, sejak Januari kita launching, kita udah dapat 12 klien, 11 klien sampai hari ini yang sudah implement. Jadi teknologinya itu bisa B2C, bisa B2B, bisa corporate, dan bisa untuk kerja internal tim makin efisien tapi tetap bisa efektif gitu. Oke. Jadi itu salah satu inovasinya yang kami lakukan tahun ini gitu. Oke. Mungkin ada program-program promo tersendiri gitu dari Rodex-nya Pak? Apa mungkin yang? Ya, itu sambil itu berusaha juga. Betul. Terima kasih sudah diingatkan Ivana. Oke. Itu juga salah satu inovasi yang kita lakukan, seperti setiap bulan ganjil kami ada, jadi bulan ini barusan selesai ya, minggu lalu kami ada hotel online travel fair. Jadi mungkin kalau boleh saya minta untuk yang mendengarkan siaran ini ikut follow Rodex Travel. Di situ kita banyak pengumuman. Instagram Rodex Travel, TikTok juga kita mulai belajar main di situ. Medsos dimaksimalkan. Itu ada acara seperti hotel online travel fair tuh kita diskon, terutama
hotel bintang-bintang mewah itu, bintang 5, bintang 4, bintang 5 lah kebanyakan ya. Itu diskon sampai 60% gitu. Jadi harganya sangat sangat menarik. Terus kemarin kita juga adakan lelang hotel Hotel Haris mulai 300.000 ya kalau nggak salah. Ya, terus ya itu murah itu, murah banget itu. Terus kemudian kita tunggu aja lah, mau ada lagi lelang nanti Hotel Hilton juga Hotel Star bintang 3 di Semarang itu mulai 10.000 itu. Bisa bermalam di Jadi inovasi promosi yang tidak lazim gitu yang kita coba lakukan supaya menarik perhatian dan harapannya nanti banyak teman-teman yang bisa support dan beli travel agent yang lokal seperti kami gitu. Oke, baik. Jadi ini pesannya ini ada promo juga ya, Movenpick ya, Movenpick Hotel itu bintang 5 cuma 600.000-an. Bintang 5 Pak Adi, 600.000. Iya, itu bintang 5 di Bali, di Jimbaran itu sangat murah. Kalau orang Surabaya ngomong tuh gini, murah pol gitu. Itu murah pol. Polan nemen itu murahnya itu kalau segitu bintang 5 ya. Jadi smart listener dilewatkan kesempatan yang sangat baik ini. Mungkin nanti bisa cek-cek lagi di medsosnya Rodex Travel gitu ya Pak Adi ya. Iya, @Rodex Travel gitu. Atau bisa ke WA juga ya. Bisa di mana? Atau telepon aja ke Hunting 566-2000 itu bisa juga. Oke, 566-2000 gitu ya untuk 2000, iya. Masih lebih detail lagi. Yang saya dengar nih Pak Adi, beberapa bulan lagi, kalau tidak salah Juni atau Juli itu kan border Bali katanya segera dibuka. Mudah-mudahan juga bisa berdampak ke pariwisata dan juga di Rodex Travel pastinya ya. Mudah-mudahan. Oke, baik. Mudah-mudahan. Yang penting saat ini kita semua harus patuh ya sama protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, itu paling penting, cuci tangan, itu saya rasa kita harus dukung pemerintah supaya pandeminya cepat berakhir, terus kita bisa traveling lebih baik gitu. Saya rasa itu sih. Karena sehat jasmani dan rohani juga dibutuhkan dengan traveling ini ya Pak Adi. Iya betul. Karena banyak klien yang sebetulnya juga udah sangat bosan gitu. Akhirnya dan kami puji Tuhan ada juga yang di tengah pandemi ini karena Turki itu bordernya masih buka ya. Jadi kita bisa ke Turki. Kemarin ada sih yang berangkat ke Turki satu keluarga 6 orang gitu. Oke, baik Pak Jadi Adi. Kalau mau ke Turki bisa hubungi kami juga. Bisa ya, semoga smart listeners bisa langsung segera menghubungi. Tiketnya murah banget. Sekarang cuma sekitar 8.700.000 ke Turki. Itu return tuh, pulang pergi. PP itu ya, segitu ya? Naik Singapore Airlines, ya. Oke, baiklah. Dari Surabaya ke Singapura naik Scoot dulu, nanti Singapura ke Turki naik Singapore Airlines. Keren. Baiklah, Pak Adi, terima kasih untuk waktunya ya. Baik, terima kasih banyak untuk Smart FM, Ivana. Iya, sama-sama God bless. Tour and Travel juga mudah-mudahan bisa semakin berkembang dengan pesat dan banyak sekali smart listeners yang sudah memilih untuk traveling bersama dengan Rodex Tour and Travel. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih.